Ritual mistis itu ternyata bukan hanya menjadi tradisi orang-orang desa ataupun orang-orang kuno saja, tetapi di balik gemerlapnya kota-kota besar di belakang layar itu mereka juga menggelar ritual-ritual gaib untuk menunjang bisnis mereka, tentu saja agar terhindar dari yang namanya kebangkrutan. Salah satunya itu ada hotel mewah di Jakarta yang ternyata secara diam-diam itu menggelar ritual mistis tersebut. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di tahun 2009 silam itu terjadi ledakan di dua hotel terkenal di Jakarta. Mohon maaf ya, nama hotelnya itu saya rahasiakan. Tercatat itu 9 orang korban meninggal dan puluhan lainnya itu luka-luka. Akibat ledakan tersebut itu juga mengakibatkan pertandingan bola dengan klub luar negeri itu dibatalkan, pemirsa. Sebenarnya tragedi memilukan ini mengulang peristiwa terdahulu, yaitu di tahun 2003 silam. Di tahun 2003 tersebut hotel itu juga terjadi ledakan bom itu yang cukup memilukan. Kita turut prihatin sekali dengan rentetan kejadian tersebut. Entah apa niat orang yang merusak itu. Yang jelas, hal tersebut itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama apapun. Akibat dari ledakan-ledakan tersebut tentu saja menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang sangat luar biasa. Pegawai dan tamu hotel itu berlarian keluar, kaca-kaca itu berhamburan sepanjang jalan, dan beberapa pohon tumbang. Kemudian beberapa saat setelah ledakan itu aparat kepolisian baik Samapta, Brimob maupun Gegana itu segera mengamankan lokasi kejadian. Beruntung bahan peledak ketiga yang belum meledak itu dapat ditemukan di lantai 18 di kamar 1808. Keterkaitan dengan kejadian ledakan tersebut ternyata itu ada hal-hal mistis di sebaliknya, pemirsa. Tentu saja hal ini tidak diberitakan di TV-TV nasional. Kejadian mistis ini dialami oleh salah seorang pedagang itu yang sudah 10 tahun berdagang di area gedung tersebut, yaitu berjarak 100 meter dari gedung. Namanya itu adalah Bapak Eroy. Berdasarkan kesaksiannya, pada malam menjelang terjadinya ledakan bom, suasana di lokasi gedung tersebut itu terasa sangat sepi dan hening serta senyap, sehingga membuat bulu kuduk Pak Eroy itu merinding. Padahal menurut Bapak Eroy itu biasanya suasana malam itu selalu ramai, pemirsa. Pada malam itu Bapak Eroy itu terpaksa memanggil temannya itu untuk menemani ngobrol sekedar mengurangi rasa takut. Di sela-sela obrolan dengan temannya tersebut, Pak Eroy itu melihat kejadian aneh, yaitu di atap hotel. Kejadian itu adalah adanya penampakan sekawanan burung yang berterbangan mengitari bagian atap hotel. Jumlahnya itu kisaran 7 sampai dengan 10 ekor burung. Kejadian itu berlangsung antara pukul 11 sampai 12 malam. Nah, burung-burung tersebut itu mirip burung elang, tetapi tidak diketahui secara pasti apa jenis burung tersebut. Kemudian setelah itu gerimis turun dan mengubah udara Jakarta menjadi sangat dingin. Merasa tidak ada lagi pembeli yang datang, Bapak Eroy itu mengemasi barang dagangannya. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa, yaitu pukul 5 pagi, seusai sholat subuh, Bapak Eroy itu merapikan dagangannya. Kemudian pada pukul 7.45 pagi, Pak Eroy mendengar sebuah ledakan keras hingga membuat tanah yang dipijaknya itu bergetar. Kemudian selang beberapa saat kemudian terjadi ledakan kedua di hotel yang satunya. Karena di situ memang ada dua hotel megah berbintang 5. Pak Eroy itu melihat seolah bangunan dua hotel tersebut bergoyang-goyang. Kaca-kaca itu berterbangan dan asap putih membumbung tinggi. Saat itulah Pak Eroy teringat akan tanda-tanda burung aneh yang berterbangan di atap gedung dan keadaan malam tersebut yang sangat sunyi, senyap, dan hening. Menurut penuturan Pak Eroy, memang di dekat bangunan kedua hotel tersebut itu terdapat sebuah makam keramat yang dulunya itu merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu hikmah.
Pihak hotel itu sepertinya dulu ketika membangun gedung tersebut takut membongkar makam itu pemirsa. Lalu kemudian pihak hotel itu menutup makam itu dari akses publik. Jadi tidak banyak orang tahu itu tentang makam ini. Nah, mungkin makam keramat inilah yang memberi sinyal ataupun tanda-tanda akan terjadinya ledakan di kedua hotel itu. Selain cerita tersebut, ada lagi cerita mistik yang cukup membuat kita tidak menduganya. Di depan itu saya sudah menjelaskan bahwa kejadian ledakan bom di hotel tersebut itu terjadi 2 kali, yaitu di tahun yang berbeda. Yang pertama itu di tahun 2003 dan yang kedua ada di tahun 2009. Nah, menurut cerita seseorang yang enggan disebutkan jati dirinya alias dia itu nggak mau diekspos ya. Menurutnya itu bahwa pasca ledakan bom di tahun pertama di tahun 2003 silam, pihak hotel itu ternyata diam-diam itu telah melakukan ritual mistis untuk menghilangkan anasir negatif yang mengganggu hotel tersebut. Saya sendiri heran juga ternyata ya manajemen hotel yang megah, bertaraf internasional dan modern tersebut tetap juga menggunakan jasa supranatural. Menurutnya bahwa ritual-ritual tersebut mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yaitu mendoakan para arwah itu agar tidak bergentayangan, kemudian membuat pagar gaib agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian buruk, kemudian untuk pengelarisan ya agar hotel tersebut pasca ledakan itu ramai dikunjungi orang dan orang itu tidak merasa takut. Nah, ketika ritual tersebut dilakukan dalam satu paket dengan beberapa paranormal. Kemudian untuk prosesi ritualnya itu diceritakan oleh seseorang tersebut yaitu dengan menggunakan darah ayam cemani yang dipercikkan pada beberapa sudut bagian hotel. Kemudian juga dilakukan penanaman kepala kambing kendit di halaman depan hotel ya. Kambing kendit itu adalah kambing yang berwarna hitam tetapi di tengahnya ada bulatan putih seperti cincin seperti itu. Nah, prosesi ritual-ritual itu dilakukan oleh paranormal asal Banten dan juga paranormal dari luar negeri, yaitu dari negara Meksiko. Paranormal asing tersebut dilibatkan mengingat memang hotel ini memiliki standar internasional, yaitu berbintang 5. Di samping itu, memang sebagian besar saham hotel ini memang milik orang Amerika. Dalam prosesi ritual tersebut, paranormal asing yang dari Meksiko itu bertugas menentukan bagian-bagian mana saja yang akan dirituali. Sedangkan paranormal Banten yaitu sebagai pelaksana ritual. Bagian-bagian yang dirituali itu meliputi pagar, kemudian halaman depan, basement, restoran, ruang pertemuan, dan berbagai kamar-kamar. Namun tidak semua kamar itu dirituali. Ritual hanya dilakukan di setiap 3 lantai. Diawali dari lantai 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, pemirsa sekalian, tujuan dan bentuk ritual di setiap bagian-bagian tersebut itu berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pagar gaib, tetapi ada juga yang berfungsi itu sebagai penglaris hotel. Pagar gaib itu dipasang di bagian luar hotel, seperti halaman depan, basement, dan tempat parkir. Sedangkan untuk penglaris itu dilakukan di restoran, dapur, dan sebagian kamar-kamar hotel. Kamar yang diberi pagar gaib itu jumlahnya memang cukup sedikit. Banyak yang diberi penglarisan. Nah, dari berbagai ritual mistik tersebut, meskipun hotel telah dibom, tetapi itu tidak runtuh ya. Nah, bom kedua di tahun 2009 itu tidak bisa meruntuhkan hotel tersebut. Kalau ditelaah pihak pengebom itu ya, niatnya itu ingin meruntuhkan. Memang ingin meruntuhkan hotel itu seperti runtuhnya gedung WTC Amerika Serikat. Kronologi pengeboman tersebut itu pertama bom diledakkan di bagian bawah agar pondasi gedung itu lemah. Setelah itu bom kemudian mau diledakkan di lantai 18. Tetapi beruntungnya bom yang diledakkan di lantai bawah daya ledaknya itu menjadi lemah dan bom yang di lantai 18 itu tidak bisa meledak pemirsa. Mungkin hal tersebut salah satunya yaitu dipengaruhi oleh faktor mistis karena pengaruh ritual pagar gaib di gedung hotel tersebut. Wallahu a'lam. Kisah ini mengisyaratkan bagi kita bahwa hal-hal gaib dan ritual-ritual mistik itu masih digunakan oleh mereka para pengusaha besar yang tidak kita kira sebelumnya. Namun tentunya ya, ritual tersebut ya, ritual-ritual itu dilakukan secara rahasia dan tidak diketahui oleh orang-orang banyak. Memang persaingan dunia bisnis sebenarnya itu cukup kejam. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang.
Maka dari itu, segala cara itu dilakukan termasuk hal-hal mistis. Karena memang hal-hal mistis ataupun ritual-ritual gaib tersebut dipercaya ataupun tidak itu tetap akan mempengaruhi daya saing seorang pembisnis ataupun pengusaha. Apalagi pembisnis atau pengusaha yang cukup besar. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.